Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Selalu jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe ke ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini karena belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Apa itu pasar lokal? Pasar lokal merujuk pada tempat atau wadah di mana transaksi jual beli barang dan jasa dilakukan secara tradisional di suatu wilayah atau komunitas tertentu. Di pasar ini, produk yang ditawarkan umumnya berasal dari hasil produksi lokal atau daerah sekitar, baik itu hasil pertanian, kerajinan tangan, makanan khas, atau barang-barang lain yang mencerminkan identitas budaya dan kekhasan daerah. Selanjutnya tujuan pasar lokal. Tujuan pasar lokal. Pasar lokal memiliki tujuan agar meningkatkan perekonomian lokal karena untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku ekonomi lokal untuk menjual produk mereka dan mendapatkan pendapatannya. Tujuan yang lainnya adalah mempertemukan konsumen dengan produk lokal. Pasar lokal juga menjadi wadah bagi konsumen untuk mendapatkan produk lokal dengan harga yang terjangkau. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terbatas pada wilayah tertentu. Pasar lokal biasanya hanya melayani wilayah atau daerah tertentu saja, tidak melibatkan perdagangan antar wilayah yang luas. Yang kedua, menggunakan mata uang lokal. Transaksi di pasar lokal umumnya menggunakan mata uang negara tersebut. Yang ketiga, produk lokal mendominasi. Barang-barang yang diperjualbelikan umumnya merupakan hasil produksi lokal seperti hasil tani, kerajinan, atau produk rumahan. Yang keempat, pelaku usaha skala kecil dan menengah. Biasanya, pelaku usaha di pasar lokal adalah para pedagang kecil dan menengah, baik individu maupun kelompok. Yang terakhir, interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Transaksi sering dilakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli tanpa perantara. Faktor yang mempengaruhi pasar lokal. 1. Ketersediaan produk lokal. Pasar lokal sangat bergantung pada produksi lokal, baik dari sektor pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan. 2. Permintaan lokal. Tingkat permintaan dari masyarakat setempat terhadap barang-barang yang dijual mempengaruhi aktivitas pasar. 3. Infrastruktur dan aksesibilitas. Akses transportasi yang baik akan mempermudah pembeli dan penjual untuk datang ke pasar, sehingga meningkatkan aktivitas pasar. 4. Kondisi ekonomi lokal. Tingkat pendapatan masyarakat setempat mempengaruhi daya beli konsumen di pasar lokal. Kelebihan pasar lokal. Yang pertama, ketersediaan barang. Pasar lokal biasanya menawarkan beragam barang dan produk lokal yang mungkin sulit ditemukan di pasar modern. Hal ini memberikan peluang bagi pembeli untuk menemukan produk unik dan khas daerah tertentu. Yang kedua, harga yang lebih terjangkau. Produk yang dijual di pasar lokal cenderung memiliki harga yang lebih terjangkau daripada di pasar modern. Hal ini disebabkan oleh pengurangan biaya overhead seperti biaya sewa tempat dan biaya promosi. Yang ketiga, interaksi sosial. Pasar lokal menciptakan kesempatan untuk interaksi sosial antara pedagang dan pembeli. Ini memungkinkan pembeli untuk memperoleh informasi langsung tentang produk, cara penggunaannya, dan bahkan mendapatkan saran dari pedagang yang berpengalaman. Kekurangan. Yang ke-1, keterbatasan waktu. Pasar lokal sering memiliki jam operasional terbatas, terutama pada hari-hari tertentu seperti hari libur atau hari tertentu dalam seminggu.
Hal ini dapat menjadi kendala bagi pembeli yang memiliki jadwal yang sibuk atau tidak sesuai dengan waktu operasional pasar. Yang kedua, ketergantungan pada musim, produk-produk lokal, terutama hasil pertanian, seringkali tergantung pada musim tertentu, sehingga tidak selalu tersedia sepanjang tahun. Yang ketiga, kurangnya standar kualitas yang uniform, karena sebagian besar barang diproduksi secara lokal oleh petani atau pengrajin. Standarisasi kualitas mungkin berbeda-beda. Yang keempat, terbatasnya inovasi. Di pasar lokal, inovasi produk mungkin berjalan lebih lambat dibandingkan dengan pasar global yang lebih kompetitif. Contoh pasar lokal. Pasar Beringharjo adalah pasar tradisional yang terletak di Yogyakarta. Pasar ini menjual berbagai macam produk lokal seperti batik, kerajinan tangan, rempah-rempah, serta makanan tradisional. Banyak pedagang di sini adalah produsen atau pengrajin lokal. Selanjutnya ada Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang merupakan salah satu pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara yang menjual berbagai jenis kain dan produk fashion. Sebagian besar dihasilkan oleh produsen lokal, meskipun terkenal secara nasional. Pasar ini tetap menjadi salah satu contoh pasar lokal yang mendukung pengusaha kecil dan menengah. Mungkin penjelasan saya sudah cukup. Terima kasih sudah menonton.